backstage-nya aja nih yang jadi. Nanti pintu masuknya sebelah sana ya? Mesti ke sana lagi? Di sana. Oh, di sana. Oke, ini apa, Mas? Ini nanti di sini kita ada booth jualan vinyl, CD sama thrifting. Oh, oke. Oh, seru banget. Di sini ada, jadi merchandise kita juga di sini. Oke, ini lahannya bakal kosong. Yang sebenarnya akan untuk boleh duduk-duduk. Boleh dong. Wah, enak Jadi stage-nya itu banget tuh dong. yang udah ditandain. Hai Opal Gengs, we are on Busperience. Sekarang gue Cinta, gak sendirian, tapi di sini ada Mas Gerhana Banyu Biru alias Mas Gana. Hai Mas Wey, Gana. halo Cin, apa kabar? Baik, Mas Gana apa kabar? Baik. Jadi Mas Gana ini adalah salah satu hati dari The Sounds Project. Hati. Kalau nggak ada Mas Gana mungkin bisa dibilang The Sounds Project ya tidak sepenuhnya sampai hari ini kali Mas. Iya, mungkin. Hati Mungkin dan ya. paru-paru. Hati dan paru-paru kalau kata lomba sihir ya. Iya. Selamat datang di Opal Bass Studio, Mas Iya. Gana. Ini bayar nggak sih? Oh enggak dong, Oh, untuk iya. Mas Gana gratis. Kita Yes. keliling-keliling hari Siap. ini ya sambil ngobrol. Oke, jadi selamat datang Mas Gana di Opal Bass Studio. Jadi kali ini kita pasti mau ngebahas soal festival yang minggu ini Wow. akan berlangsung, yaitu The Sounds Project Volume 6 Heaven of Music. Kenapa ambil temanya Heaven of Music? Kalau tema sebenarnya kan memang si Sounds Project ini tahun ke-6 lah, festival besarnya yang ke-6 gitu Oke. sebenarnya, tapi kita udah 8 tahun, cuma 2 tahun kan pandemi ya. Mhm. Ya Heaven of Music itu sebenarnya kan ini to celebrate Mhm. bahwa festival kita akhirnya tahun ini nyentuh festival 3 hari juga gitu loh. Oke. Jadi biasanya kan kemarin maksimal 2 hari. Jadi kita pengen celebrate dan memang kita masukin semua musisi terbaik lah di Indonesia dan ada beberapa musisi luar negeri juga. Jadi memang kita pengen mencoba membuat heaven on earth lah buat music di festivalnya nanti gitu. Jadi Oke. memang penampilnya juga terkurasi dengan baik, Mhm. stage-nya banyak dan memang venue-nya kan memang di Ancol tuh. Jadi Mhm. di Ancol itu kan ya di pinggir pantai juga, terus di Eco Park Ancol itu kan ada danau-danau, terus ada pohon-pohon. Jadi memang ambience-nya kita lebih merespon venue-nya sih. Jadi mungkin bisa dibilang Heaven of Music. Pokoknya segala sesuatu yang mau lu nikmati soal musik ada di situ. Oke, ini kan volume ke-6 ya. Ah. Berarti ini pertama kalinya The Sounds Project 3 hari. 3 hari pertama kali. Sebelum-sebelumnya tuh 2 hari ya. By the way, tahun lalu aku juga datang sih, emang 2 hari sih tahun lalu ya. Iya. Tahun 2 hari. lalu 2 hari. Nah kita balik ke awal ini sebelum kita ngobrolin lebih dalam lagi tentang volume 6-nya The Sounds Project ini. Ini kan sebenarnya cerita ini udah sering didengar dan kita semua kayak udah tahu kalau The Sounds Project ini berawal dari pas acara kuliah, Acara kampus ya. acara kampus ya. Iya. Nah boleh nggak Mas Gana ceritain sedikit? Berarti Mas Gana waktu itu juga masih di kampus, masih kuliah berarti saat itu? Masih kuliah, iya. Jadi memang festival kan berangkatnya macam-macam ya. Ada yang backgroundnya mungkin dari label, Oke. terus ada yang memang dari awal dia udah festival besar gitu, setiap tahun memang begitu aja. 3 hari rame gitu. Tapi kalau Sounds Project ini uniknya memang kita awalnya acara kampus di Depok di Gunadarma. Awalnya cuma konser kecil, terus pelan-pelan sama gua dan tim pasti di develop pelan-pelan selama 8 tahun. Akhirnya kita reach out juga jadi big festival yang 3 hari nasional gitu. Oke, berarti awalnya memang waktu di kampus itu emang tujuannya untuk acara musik gitu ya? Iya, bikin acara kampus aja buat Oke, anak-anak untuk kampus aja gitu ya, nggak yang besar gimana gitu ya? Enggak, iya, Oke, nah The Sounds Project ini kan sebenarnya udah kita tahu festival musik gitu ya. Gimana awalnya akhirnya Mas Gana waktu di kampus gitu ya? Throwback sekarang nih waktu Mas Gana di kampus. Gimana akhirnya coba deh idenya Mas Gana akhirnya mau bikin The Sounds Project di kampus? Awalnya memang males kuliah dan kebetulan ada teman yang males kuliah juga sama. Ada Terus partnernya. iya bukan, maksudnya kita pengen bikin sesuatu yang kira-kira ada value-nya lah buat lingkungan gitu. Pasti buat community kita dulu. Community kita kan waktu itu kita dan teman-teman satu kampus kan, satu fakultas dan lain-lain. Value-nya adalah waktu itu memang bikin wadah musik gitu, pertunjukan musik gitu. Jadi di kampus nggak cuma kuliah pulang. Kampus tuh kan identik kadang-kadang akademisi banget ya, yang memang ngejar nilai apa segala macam. Nah kita coba hiburannya juga harus diimbangin gitu. Jadi memang di kampus
gua dulu memang jarang banget acara musik, nggak ada sama sekali gitu. Oh malah nggak ada sama sekali. Bisa dibilang nggak ada sama sekali gitu. Jadi akhirnya kita propose ke kampus gimana nih caranya bikin sekali-sekali bikin acara musik. Awalnya cuma akustikan aja di kampus kecil-kecil, terus sampai di 2015 terakhir kita bikin konser yang agak serius ya, yang ngundang band gitu, ngundang artis, ada 5 band waktu itu. Sounds Project pertama tuh Gunadarma Sounds Project namanya. Ada Naif, ada Sore, ada Payung Teduh, ada Efek Rumah Kaca, 4 band kalau nggak salah deh. Nah akhirnya kita bikin di luar, akhirnya kita mulai jual tiket, open up buat banyak orang gitu. Sampai akhirnya di 2015 gue lulus, karena memang waktu kuliah jarang kuliah juga, tapi alhamdulillah lulus ya. Tetap harus lulus, jangan sampai nggak lulus ya. Tanggung jawabnya tetap dijalankan. Tanggung jawab buat orang tua itu. Yes, benar banget. Jadi tetap lulus, tapi karena memang di kampus kerjaannya dulu bikin acara musik terus ya, jadi akhirnya gue kerja juga di bidang-bidang musik, kerja di label waktu bantuin event orang dan lain-lain. Akhirnya si Gunadarma Sounds Project ini tadinya mau diterusin ke junior kampus tapi nggak ada yang mau terusin kan. Akhirnya ya udahlah gue bikin side job sendiri, jadi promotoran sendiri, akhirnya jadi The Sounds Project dia namanya sampai sekarang. Ceritanya kurang lebih gitulah. Tapi antusiasme penonton di The Sounds Project waktu pertama kali gimana? Rame nggak? Pertama kali memang itu bisa dibilang turning point ya, karena waktu itu kita bikin di Rolling Stone, waktu itu venue-nya cuma 2.000 orang tapi penuh. Jadi kayak ngelihat banyak orang senang, biarpun cuma 2.000, kayak wah ini nanti in the next 5 years maybe akan bisa besar gitu kan. Dan ini terjadi hari Minggu ini. Gua pribadi ngelihat future itu dan memang ya udah, terus kita ngelihat penonton nyanyi gitu, orang seneng, kehibur sama apa yang udah kita create gitu kan. Itu sesuatu yang membuat gua pribadi ngerasa wah ini value gue nih buat kedepannya, ini yang akan gue create terus. Berarti Mas Gana benar-benar mengerjakan The Sounds Project ini happy banget dong? Happy, karena harus. Ini kamu banget gak sih Mas gitu maksudnya? Enggak juga sih. Enggak juga. Iyalah, pasti harusnya kan ngerjain apapun harus passionate ya. Iya sih. Iya, apalagi energinya dari penonton kan. Kayak musisi juga manggung, pasti dia ngeluarin energi, manggung gitu, main yang benar dengan segala macam performance-nya. Itu kan bertukar energi sama penonton yang nyanyi juga gitu. Dan kita juga, gue dan tim selalu ngasih tahu juga ke tim bahwa ini energi penontonnya ribuan orang ini, kita bertanggung jawab akan ribuan orang ini, dan mungkin sekarang puluhan ribu ya. Jadi kita kerjanya harus serius gitu. Cara bikin orang happy kan kitanya harus berkorban, kitanya yang harus menderita gitu. Jadi memang filosofinya kurang lebih gitu lah kalau bikin event. Betul. Ya jadi untuk kebahagiaan kita semua, Mas Gana ini sudah banyak berkorban untuk kita semua di The Sounds Project ya. Banyak banget lagi ya. Tapi berkorban tapi happy. Itu poinnya sih Mas ya. Jadi berkorban tapi tetap happy. Nah, kalau bisa dijelasin dan Mas Gana bilang apa yang membedakan The Sounds Project dengan festival lainnya? Kalau untuk itu karakternya sih memang kita karena awal dari kampus, jadi market utama kita juga sampai sekarang masih tetap kita pertahanin ya anak-anak kampus yang nonton gitu ya, dari kampus manapun ya, biarpun awalnya Gunadarma tapi sekarang kan udah semuanya. Jadi umur kurang lebih target market kita 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi kita juga masih aktif untuk berpartner dengan kampus-kampus di Jabodetabek, bahkan luar Jabodetabek juga gitu. Jadi kita ada program kampus and community partner gitu. Dan setiap tahun kita juga open internship buat mereka yang ingin belajar. Kayak si Grace tuh kan baru masuk itu, ada Inggit. Ada Grace ini salah satu yang berangkat dari intern ya? Iya. Volunteer malah ya. Oke. Jadi ada program volunteer juga, gue sampai lupa. Program volunteer ini buat anak-anak kampus gitu ya? Iya. Jadi memang karena kita dulunya awalnya ngeraba banget tuh waktu masih kuliah, jadi kita buka terus tuh program-program kayak volunteer, internship buat anak-anak kampus yang memang mau terjun langsung. Gimana sih cara bikin festival besar, cara bikin konser gitu ya? Yang baik dan benar tuh gimana gitu, dan eksekusinya gimana, planningnya gimana gitu, bisnisnya gimana, kita ajarin semua. Dan karena zaman dulu kita ngerasa
wah kita nggak ada yang ngajarin nih, ngeraba banget bikin festival, belajar sendiri ya paling konsultasi atau ikut-ikut volunteer di event-event yang lain, di festival-festival yang lain. Jadi bisa dibilang bikin festival kan nggak ada sekolahnya ya, jadi kita buka itu terus macam akademi lah di Sounds Project tuh. Jadi yang muda-muda mau belajar, kita nggak perlu kalian pengalaman atau gimana, kita langsung ceburin tuh. Nih cara bikinnya gini nih. Jadi gitu. Sambil belajar ya di sini ya. Nah di minggu ini kan volume 6-nya The Sounds Project akan berlangsung nih Mas Gana, tapi 3 hari. Kenapa akhirnya dibuat 3 hari? Ya karena tahun lalu 2 hari sih nambah sih. Karena tahun lalu 2 hari sih, tahun ini 3 hari, tahun depan 4 hari enggak ya? Enggak lah, capek. 3 hari? Iya, jadi memang 3 hari kan Sounds Project itu kan selalu step up lah tiap tahun. Jadi kita memang dibandingkan harus membanding-bandingkan dengan festival-festival lain yang mungkin banyak lah yang lebih besar dari Sounds Project dan lebih rame line up-nya atau gimana. Kita lebih suka compare dengan kita sendiri lah, kita yang penting lebih baik dari diri sendiri dulu, dari platformnya itu sendiri dulu. Jadi Sounds Project kayak pertama bikin konser yang cuma 5 band, terus step up lagi ke bikin konser yang 12 band, 2 panggung gitu, terus step up lagi jadi 2 hari gitu, step up lagi jadi ada 40 band yang main, terus step up lagi ngundang international artis. Sampai waktu itu kemarin bikin festival di sini pertama kali di Ancol kan awalnya di Kuningan City kan, kapasitasnya memang tidak terlalu besar, cuma berapa ya 8.000 orang sehari. Sampai tahun lalu kita bikin sampai hampir 30.000 sehari, 60.000 2 hari gitu. Jadi memang kita mau break our own record dulu sih gitu sebenarnya. Jadi misalnya tahun ini kita pertama kali ya ngundang Tulus sama Noah gitu. Ya biarpun festival lain banyak banget yang ngundang Tulus sama Noah, tapi buat kita pencapaian. Iya benar-benar. Jadi untuk menjadi lebih baiknya tetap balik dulu ke diri sendiri. Iya, dibanding harus lihat orang, wah gue pengen bikin kayak sini, pengen bikin kayak sini, ngapain juga gitu. Jadinya kan takutnya prematur, baru belum ngerti apa-apa langsung bikin yang besar gitu. Akhirnya bisnisnya nggak ngerti, nggak kekejar, terus eksekusinya, teknisnya, lapangannya juga nggak ngerti, jadinya malah festivalnya fail gitu. Jadi banget. Step up aja pelan-pelan. Yang penting lebih dari tahun ini, meskipun progresnya nggak kayak lari kenceng gitu, cuma jalan pelan-pelan ya, at least ada progres terus. Benar. Setuju banget Mas Gana. Nah selain harinya nambah, apakah ada panggung yang nambah juga di tahun ini? Iya, tahun ini juga pertama kali kita festival set dengan 5 panggung ya. Wow. Karena maksimal memang Sounds Project tuh tahun lalu 4 panggung. Jadi tahun ini kita nambah 1 area lagi, dan memang Eco Park ini belum semua areanya kita buka. Tahun lalu kita coba pakai area yang tengah, sekarang kita mulai buka yang area kanan buat 1 panggung. Sebenarnya masih ada area kiri yang belum kita buka ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Pokoknya intinya nggak buru-buru, tapi yang penting setiap tahunnya ada upgrade baiknya gitu ya. Jadi bukan cepet-cepet besar gitu, tapi konsisten yang penting. Benar, aku setuju banget Mas Mahal Gana. Tuh konsistensi tuh mahal banget. Dimanapun itu dibutuhkan ya. Nah untuk tahun ini kan sebenarnya tahun lalu juga ada ya international artist ya. Tahun ini juga ada mendatangkan international artist. Itu ada berapa totalnya Mas Gana di tahun ini? Iya biasanya Sounds Project itu setahun cuma 2 lah internasional. Tapi tahun ini kita spesial karena 3 hari jadi 3. Jadi tahun ini 3 dan berarti nambah 1 ya dari tahun lalu. Nah itu kurasinya gimana? Ya Sounds Project memang karena festival jadi nggak agak sulit kalau misalnya kita datengin headliners yang besar gitu, karena festival itu kan sistemnya udah dipakai bareng-bareng sama band lain ya. Jadi memang kita coba cari international artist yang ada marketnya di sini tapi side stream lah gitu. Jadi ada Mike Ayers tahun ini, ada The Black Skirts dari Korea, Makers dari Amerika, terus ada Vacation dari Australia, dan memang yang kita lihat juga kurasinya tuh tergantung taste musik kita juga sih sebenarnya. Kita suka kita bawa, dan ya hopefully dia bisa punya market juga di Sounds Project, kita selipin gitu. Tapi bukan berarti international artisnya jadi headliners juga. Bahkan kadang tahun lalu ada Fur, ada The Walters, Fur dari Inggris, terus The Walters dari Amerika, tapi yang paling ramai ya Dewa. Tetap ya lokal kita juara gitu ya. Lokal kita tetap juara gitu. Jadi memang Sounds Project belum mungkin ya akan ke arah situ, tapi untuk saat ini belum
memput international artist sebagai headline sih, belum kesana. Tapi nextnya mungkin akan bisa kayak gitu. Ya soon ya, itu menjadi bucket list ya Mas Gana pasti ya. Jadi menu lokalnya masih dominan sih. Nah menu lokal kita kan menu lokal kita gado-gado sama ketoprak. Menu lokalnya di The Sounds Project kan dominan banyak ya saat ini. Nah itu kalau kurasi lokalnya, kalau aku lihat kan ada yang dari tahun lalu juga udah ada yang datang, tapi ada juga yang baru pertama kali di The Sounds Project itu. Apakah cara kurasi internasional dan lokalnya sama, Mas Gana? Lokal ya pastinya lebih dalam ya kurasinya, karena lebih banyak slot buat mereka kan. Persentasenya 90% gitu. International artisnya kan cuma 3 gitu. Jadi memang kita selalu ada beberapa yang kayak rising star nih atau the next big thing nih, newcomer yang baru kita bawa, terus yang memang udah populer pasti aja gitu. Contoh misalnya kalau yang baru tahun ini ada White Chorus, terus kita ada Salon R&B juga, ada Popin Class, terus ada ya banyak deh, ada Sivia juga, jarang headline di festival kan, tapi kita headlinein di Sounds Project tahun ini. Terus banyak. Terus kalau misalnya yang side stream yang udah banyak pendengarnya tuh kan kita ada Bara Suara, ada Stars and Rabbit, ada reuni Payung Teduh juga. Karena terakhir kita ngundang Payung Teduh tuh di festival pertama kita 2015, udah 8 tahun yang lalu. Jadi pas mereka reuni sekarang momentum comeback di Sounds Project lagi lah. Terus misalnya yang sekarang lagi rame juga ada More Fam kan. Terus kalau yang baru juga ada di Johnson. Terus kita cari yang nasional juga yang udah populer banget kayak Raisa, Noah, Tulus, Malik and the Essentials juga kita sajikan gitu. Jadi banyak banget sih. Pokoknya banyak banget sih memang The Sounds Project line-up-nya. Yang mewakili komunitas juga ada kayak JKT gitu kan. JKT48. Ya memang kurasinya kita paling enggak, karena balik lagi bikin festival kan gimana caranya ngebahagiain sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi kadang menu line up kita juga harus disukai dan populer di sebanyak-banyaknya orang, bisa konversi ke orang jadi datang kayak gitu sih. Nah kalau di tahun lalu Mas, sebenarnya ada yang ramai itu waktu ramai semua kayaknya. Nggak ada satu momen yang kayaknya semua orang nggak akan lupa momen ini. Waktu di Walters tiba-tiba bareng sama Phil Koplo di panggung. Itu kan rame banget di mana-mana, kayak orang tuh nggak nyangka itu akan terjadi. Boleh diceritain sedikit nggak, itu beneran emang dibarengkan atau memang yaudah di hari itu aja? Enggak, sebenarnya udah di setup dari sebelumnya kan. Phil Koplo setiap setnya memang ngebawa lagunya I Love You So itu kan. I Love You So-nya The Walters dikoploin sama dia. Terus begitu si Sounds Project announce The Walters, manajernya Phil Koplo langsung ngontak kan, Gan, gue sering banget nih bawain I Love You So yang versi Koplo di mana-mana aja. Oh ya udah, kita kolaborasiin aja gimana gitu. Jadi langsung kontak manajernya, terus mereka fine aja sih. Kira-kira tahun ini ada nggak kolaborasi lagi? Ya udah banyak yang dikomunikasiin, tapi kan kolaborasi itu memang ada hanya buat penonton yang datang gitu. Terus direkam-rekam akhirnya FYP dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kita udah set up gitu. Banyak banget kok yang kolaborasi tahun ini. Jadi surprise ya tahun ini ya. Jadi datang aja ke The Sounds Project kalau penasaran kolaborasinya. Lebih banyak dari tahun lalu malah yang udah janjian gitu antar band, gue mau begini, gue mau begitu. Internasional dan lokal juga udah ada. Akan lebih banyak Opal Gangs untuk kolaborasi tahun ini, surprise-nya. Jadi kalau penasaran nanti datang aja nonton The Sounds Project ya. Bahkan tim gue sendiri aja nggak tahu tuh. Nggak tahu ya, nggak tahu kan tuh, nggak tahu. Jadi langsung hari aja, on the spot langsung. On the spot, berarti surprise-nya untuk semuanya ini ya. Nah untuk tiketnya sendiri Mas Gana, ini tiket yang dijual itu sudah bundling sama Masuk Ancol atau enggak? Kalau tiket memang karena kita festival yang di kawasan wisata ya, jadi memang belum. Dan layaknya festival-festival lain yang ada di Ancol juga sih, pasti bayar. Tapi kan bayar Ancol itu kan bayar kendaraan sama bayar orang ya. Bayar kendaraannya kayak bayar parkir aja sih, nggak seberapa. Terus flat juga, kalian juga sekali bayar doang, habis itu nggak bayar apa-apa lagi di dalam sih, kan. Benar. Jadi sebenarnya kalau bikin di kawasan wisata tuh kan advantage ada disadvantage-nya juga. Kalau keuntungannya kan ya lebih aman lah dari traffic jam dan lain-lain, karena ini dalam kawasan yang memang tempatnya untuk hiburan gitu. Tapi ya itu harus bayar di depan juga gitu. Jadi memang kita
nggak include, tapi kita support juga kan, karena ini kan punya pemerintah juga nih Ancol. Kita support juga supaya tempat hiburan ini terus ramai. Oke, jadi kayak support pemerintah supaya tempat ini tetap ramai. Iya, saling support lah, kita dikasih venue terus jadi kita datengin audiens juga ke sini. Oke, tapi aku yakin banget sih tahun ini akan lebih ramai daripada tahun lalu. Iya. Dan semoga sukses acaranya Mas Gana. Last but not least, jadi kita mau Mas Gana untuk ajak Opal Gengs, boleh lihat ke sana, buat datang ke The Sounds. Buat datang ke The Sounds Project Volume 6. Oke, Opal Gengs, jangan lupa datang ke Sounds Project Volume 6, Heaven of Music. Bakalan banyak banget penampil di situ dari dalam maupun luar negeri, ada hampir 80 yang akan bermain 3 hari di 5 stage bergantian. Jadi kalian harus pindah-pindah stage. Jadi experience festival lebih seru, mondar-mandir. Siapin staminanya. Benar. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, berdoa. Terus ya bersenang-senang lah. Dan tiketnya bisa dibeli di www.thesoundsproject.com. Mari kita rayakan kesenangan kita besok Jumat, Sabtu, Minggu di The Sounds Project Volume 6 Heaven of Music. Habis ini Mas Gana mau ngajak aku ke venue dong? Yoi, bisa dong. Bisa lagi dong. Lagi loading lihat. Oke. So Opal Gengs, jadi aku sekarang sama Mas Gana mau siap-siap turun ke venue. Jadi Mas Gana mau ngajak aku keliling persiapan di venue-nya The Sounds Project. Jadi kita lihat gimana gedenya nanti. Nah, soalnya belum ada panggungnya, mesti kelihatan gede. Oke. So stay tune ya Opal Gengs, ikutin kita terus. Kapan lagi lihat loading ya kan? Yoi. Backstage-nya aja nih yang jadi. Nanti pintu masuknya sebelah sana ya? Masih ke sana lagi ya? Di sana. Oh, di sana. Di ujung sana. Okay. Jadi kan memang namanya Heaven of Music itu ada sungainya ya kan, ada jembatan. Wah, beruntung sekali hari ini aku bisa lihat venue-nya masih kosong. Masih kosong. Beneran masih loading. Ini kalau udah rame nggak kelihatan nih. Ya ini akses buat artisnya nanti. Dari sini. Lagi dibuat-buat tuh. Oh iya. Loadingnya udah sejak hari apa? Dari hari Kamis kemarin. Ini hari Senin. Oke, ini apa, Mas? Ini nanti di sini kita ada booth jualan vinyl, CD sama thrifting. Oh, seru banget. Di sini ada, jadi merchandise kita juga di sini. Oke, ini lahannya bakal kosong. Yang sebelah sini akan untuk boleh duduk-duduk. Boleh dong. Wah, enak jadi stage-nya itu tuh yang udah ditandain tuh. Oh, ini? Tuh yang kuning-kuning. Oh, oke. Stage-nya ini backstage. Oh, ini backstage, ini stage. Nontonnya di sini. Itu area makan. Oh, di situ food areanya. Di situ ada instalasi kita lagi bikin juga tuh. Oh, oke. Ini jadi area utamanya, panggung utama di sini. Oh, panggung utama. Di sini muat kurang lebih 15.000 orang lah. 15.000. Jadi band-band kayak Noah, terus Tulus mainnya di sini juga. Panggungnya belum jadi. Nah, nanti kita buka jembatan yang itu juga, di sana ada stage. Oke. Di situ juga ada stage. Yang di dalam itu juga kan ada stage? Ada, jadi lewat jembatan yang ini lagi. Tapi kalau kita muter-muter kayak capek. Iya. Nanti harinya udah keburu capek. Jadi Opal Gengs, ini adalah nanti di sini adalah venue utama ya, Mas Gana? Venue utama. Venue ini utama di sini. Panggung utama. Panggung utama, lihat masih kosong. Di sini apa, Mas Gana? Di sini ada stage 3 nih. Oh, di sini MG stage namanya. Oh, oke. Kalau tadi Sounds Project stage yang paling gede. Oh, oke. Kalau di sini memang band-bandnya tuh yang rock biasanya, kayak The Sigit, Morfem. Di sebelah sini ya? Iya. Yang mewakili, yang mosing, stage diving dan lain-lain di sini biasanya. Tahun lalu Fish juga di sini ya? Fish. Tahun ini juga deh kayaknya. Oke. Jadi tahun lalu Fish di sini, Depan Turas di sini. Oke. Kalau ini booth sponsor ya, Mas? Iya, ini ada booth sponsor sama VIP area juga sih. Oh, VIP area. Oke. Tapi buat tiketnya tuh nggak ada golongan ya? Semua sama? Semua sama. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Festival kan tentang gimana semuanya bisa sama-sama senang-senang, terus kerja sama bareng-bareng, nggak ada yang terlalu dikotak-kotakan siapa promotornya, artisnya, penonton, jadi harus di-blend in jadi satu. Oke, gitu. Jadi itu alasannya juga kenapa cuma ada satu jenis tiket aja ya? Iyalah, semua sama, mau nonton mah, nggak ada VIP, nggak ada apa. Oh bisa VIP tapi main games dulu nanti. Oh biar bisa kesini. Yaudah Opal Gengs, segitu dulu hari ini. Jangan lupa datang ke The Sounds Project hari Jumat,
Sabtu Minggu tanggal 11, 12, 13 Agustus di 2023. Yoi. Di Eco Park dan Eco Vention Ancol. See you there.